Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 7 semua, kembali lagi bersama Kak Mahes di pembelajaran IPA SMP kelas 7. Nah, sebelumnya kita sudah belajar zat dan karakteristiknya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat fisika suatu zat. Nah, sekarang di video ini kita akan belajar tentang sifat kimia suatu zat. Bedanya apa sih? Sifat kimia suatu zat ini adalah sifat yang berhubungan dengan reaksi suatu zat dengan zat lain yang kemudian membentuk zat baru. Nah, misalnya ya, gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar besi. Besi sifat kimianya tidak dapat terbakar, bereaksi dengan udara sehingga dapat membentuk karat. Nah, itu sifat kimia besi. Contoh lain ya, kakak coba kasih contoh lain biar adik-adik paham. Nah, gambar apa ini? Oke, ini adalah gambar bensin, betul? Bensin ini sifat kimianya mudah terbakar, tapi tidak bereaksi dengan udara. Nah, agak beda ya dengan besi. Nah, contoh terakhir gambar apa ini? Yap, nah ini adalah gambar intan ya. Nah, gambar intan. Intan ini tidak dapat dibakar, tidak bereaksi dengan udara, jadi tidak dapat membentuk karat. Nah, ketiga benda-benda yang berbeda ini adalah salah satu contoh sifat-sifat kimia yang ada pada besi, bensin, dan intan. Nah, kira-kira sifat kimia apa lagi ya yang ada selain yang tadi disebutkan? Oke, sifat kimia ada 4 yang akan kakak bahas. Pertama, mudah terbakar. Kemudian ada yang namanya korosif. Apa sih korosif? Nanti kita belajar. Kemudian ada yang namanya mudah membusuk. Dan terakhir, keasaman dan kebasaan. Oke, kita coba pelajari satu-satu ya. Pertama, mudah terbakar. Nah, adik-adik, pernah nggak sih kalian melihat nyala kembang api? Biasanya nyala kembang api itu kalau lagi tahun baru, betul? Lagi tahun baru atau lagi menjelang lebaran, biasanya banyak tuh kembang api. Nah, ini contoh sifat kimia yang pertama, yaitu mudah terbakar ya. Jadi saat kamu bakar kembang api itu pasti akan segera terjadi nyala warna-warni yang indah. Nah, sifat mudah terbakar ini adalah sifat kimia ya. Nah, selain itu, selain kembang api, ada juga nih korek api. Pernah pakai korek api dong? Pernah pakai korek api dong? Nah, ini adalah fosfor ya. Nah, fosfor ini adalah salah satu zat kimia yang mudah terbakar. Biasanya digunakan untuk membuat korek api. Nah, itu yang coklat-coklat, itu fosfor ya. Nah, ini sifat kimia pertama, mudah terbakar. Tadi contohnya sudah ada, pertama tadi kembang api, kemudian ini adalah korek api. Oke? Next, sifat kimia yang kedua, yaitu korosif. Apa sih korosif gitu kan? Nah, korosif ini adalah peristiwa bereaksinya logam dengan oksigen di udara sehingga terbentuk karat. Nah, maksudnya pada intinya adalah kalau ada logam diletakkan saja di udara ya, terkena dengan udara, nanti lama-kelamaan dia akan membentuk karat. Nah, coba adik-adik lihat gambar-gambar berikut. Coba, nah ini adalah contoh besi-besi yang sudah berkarat, sudah lama didiamkan, tidak terurus, oke? Terus terkena udara, paparan angin dan sebagainya, akhirnya karat gitu. Nah, coba lihat gambar terakhir. Perbedaan besi yang baru dengan besi yang sudah berkarat, ya, sangat jauh kan perbedaannya? Itulah ketika logam bereaksi dengan oksigen di udara, akhirnya akan karat dengan sendirinya. Gitu. Itu namanya korosif, ya. Nah, pada umumnya logam ini bersifat korosif ya. Jadi semua logam bersifat korosif atau bisa berkarat kecuali emas, platina, dan merkuri. Oke? Nah, kita lanjut ke sifat yang kedua. Yang ketiga. Mudah membusuk. Nah, mudah membusuk. Pasti sudah paham dong kalau mudah membusuk. Kalau buah dan sayur dibiarkan di udara yang terbuka, maka lama-kelamaan buah dan sayur ini akan membusuk. Buah dan sayur yang membusuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Proses pembusukan ini terjadi karena adanya mikroorganisme. Nah,
Contoh, coba lihat video berikut. Ada roti, kalau diletakkan di atas piring dan ditunggu berlama-lama berhari-hari, pasti akan membusuk dan akan tumbuh jamur. Begitupun dengan pisang, kalau didiamkan terus, pasti lama-kelamaan juga akan membusuk kalau didiamkan di udara begitu saja. Oke, nah ini contoh makanan-makanan yang akan membusuk dengan cepat ketika dibiarkan saja di udara, ya. Nah, ini adalah proses sifat kimia juga, gitu. Jadi membusuk ini adalah sifat kimia suatu zat atau materi, ya. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang keasaman dan kebasaan. Apa sih keasaman dan kebasaan? Contoh, kamu pernah makan jeruk nipis? Ayo, pernah kan? Pernah makan buah belimbing wuluh? Nah, ini kalau kamu makan pasti rasanya asam dong. Nah, ini adalah contoh dari keasaman, ya. Nah, terus kalau kebasaan gimana, Kak? Oke, kebasaan, pernah nggak kau misalkan lagi cuci tangan atau lagi mencuci baju, terus tiba-tiba nggak sengaja sabunnya masuk ke mulut? Pasti rasanya pahit, betul nggak? Nah, rasa pahit itulah efek dari kebasaan suatu zat, gitu. Jadi deterjen, sabun cuci, apapun itu ketika tidak sengaja masuk ke mulut kita, nah itu adalah sifat kebasaan mereka, gitu ya. Sifat asam ini banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, ya, kayak tadi kakak sebutkan jeruk nipis, belimbing wuluh, stroberi pun juga sama, buah-buahan yang punya rasa-rasa masam. Nah, rasa masam ini dikarenakan ketiga buah barusan yang tadi kakak sebutkan mengandung zat yang sifatnya asam, ya. Jadi sifat asam dan sifat basa ini adalah sifat kimia. Nah, pertanyaannya, bagaimana ya membedakan atau makanan-makanan yang punya sifat asam dan punya sifat basa? Nah, coba perhatikan praktikum berikut.
sudah tonton videonya kan? Sekarang coba lihat tabel yang ada. Zat atau materi akan bersifat asam ketika lakmus biru dicelupkan ke larutan tersebut atau ke zat tersebut, lakmus birunya akan berubah menjadi warna merah. Sedangkan lakmus merah tidak berubah. Nah, itu tanda kalau dia bersifat asam. Tapi kalau basa, ini kebalikannya. Lakmus biru yang tidak berubah warnanya, tapi lakmus merah yang berubah menjadi warna biru. Nah, itu dia, jangan sampai kebalik ya. Tapi kalau netral, lakmus merah tidak berubah warna, lakmus biru pun tidak berubah warna. Kalau dari tabel ini kita lihat bahwa air suling, air garam, kemudian air sabun, oh ternyata sifatnya netral. Yang sifatnya asam ternyata ada air soda sama air jeruk. Ternyata yang basah hanya air kapur ya. Jadi sekali lagi, kalau asam, lakmus biru yang berubah. Kalau basa, lakmus merah yang berubah. Tapi kalau netral, tidak ada lakmus yang berubah. Oke? Nah, setelah nonton video barusan, semoga adik-adik semuanya paham ya. Nah, sekian video kita kali ini tentang sifat kimia suatu zat. Tadi ada 4 komponen ya. 4 komponen sifat kimia yang dialami suatu zat. Pertama, mudah terbakar, kemudian korosif atau mudah berkarat, ketiga mudah membusuk, dan yang keempat keasaman dan kebasaan. Nah, semoga setelah menonton video ini adik-adik bisa paham dan bisa membedakan antara sifat fisika dan sifat kimia suatu zat ya. Nah, sekian adik kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah nonton jangan lupa di subscribe, dibunyikan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di share video ini ke teman-teman kalian ya. See you.